Tidak semua penjara memiliki dinding. Sebagian terbentuk di dalam kepala, tempat pikiran terus bergerak, namun tidak pernah benar-benar pergi kemanapun. Kita sering mengira bahwa berpikir lebih banyak akan membawa kejelasan. Namun semakin kita memikirkan sesuatu, semakin sempit ruang di dalam diri. Bukan karena masalahnya rumit, melainkan karena pikiran tidak tahu kapan harus berhenti. Overthinking jarang datang sebagai badai. Ia datang sebagai kebiasaan halus. Mengulang percakapan lama, membayangkan kemungkinan terburuk, dan mempersiapkan diri untuk hal-hal yang belum tentu terjadi. Kita menyebutnya kehati-hatian, padahal seringkali itu hanyalah ketakutan yang terus diputar ulang. Dan tanpa sadar, kita hidup lebih banyak di kepala daripada di dunia nyata. Dalam tradisi Zen, pikiran dipandang bukan sebagai musuh, melainkan alat yang sering digunakan melebihi fungsinya. Masalah muncul saat kita mempercayai setiap pikiran seolah-olah ia adalah kenyataan. Para Stoik juga mengingatkan bahwa penderitaan manusia tidak lahir dari peristiwa, melainkan dari penilaian yang terus-menerus kita buat tentangnya. Apa yang mengurung kita bukan situasinya, melainkan cerita yang kita bangun di sekelilingnya. Pikiran yang sibuk memberi ilusi kendali, seolah dengan memikirkan segalanya, kita bisa menghindari rasa sakit. Namun yang sering terjadi justru sebaliknya. Kita lelah sebelum apapun benar-benar terjadi. Dan dalam kelelahan itu, kehidupan terasa menjauh. Bukan karena dunia terlalu keras, melainkan karena kita terlalu lama terjebak di dalam diri. Kebebasan tidak selalu datang dari jawaban baru. Seringkali ia datang saat kita berhenti menambahkan pertanyaan. Bukan dengan memaksa pikiran diam, tetapi dengan menyadari bahwa tidak semua pikiran perlu diikuti. Di titik itu, ruang mulai terbuka. Bukan karena masalah hilang, melainkan karena kita berhenti mengurung diri di dalamnya. Mungkin yang kita butuhkan bukan pikiran yang lebih tajam, tetapi keberanian untuk melepaskannya sejenak. Karena selama kita percaya bahwa setiap pikiran harus diselesaikan, pikiran akan terus menjadi tempat kita terkurung. Dan kebebasan seringkali dimulai bukan saat kita berpikir lebih jauh, melainkan saat kita akhirnya hadir. Setiap zaman memiliki pertanyaannya sendiri, namun sebagian jawabannya telah ditinggalkan oleh mereka yang datang sebelum kita. Inilah Modern Relic, tempat masa lalu dan masa kini saling berbicara.